Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Hari ini sudah lengkap semua ketua kelas? Baiklah, kita memulai pelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya bernyanyi ya? Siap semuanya bernyanyi? Garuda Pancasila, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, anak-anak, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila? semangat. Semangat. Apa? Semangat juga. Apa? Semangat. Oke. Dari kita menyanyikan lagu tersebut, organ tubuh kita bergerak. Alat pernapasan kita bergerak. Ketika kita bersemangat, semangat. Nah, semua organ tubuh kita bergerak. Pernapasan kita bergerak, hidung kita terengah, napas kita terengah-engah, kemudian tangan kita juga bergerak, semuanya melakukan aktivitas. Oleh karena itu, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, berkaitan dengan lagu tersebut, kita akan membahas materi kita kali ini adalah pernapasan pada manusia. Baiklah, materi kita hari ini adalah materi organ pernapasan pada manusia. Pada materi kemarin, kita sudah membahas organ pernapasan pada manusia. Bagian-bagian di dalam tubuh kita semuanya berkonektivitas. Baik hidung, telinga, dan lain-lain semuanya berkonektivitas menjadi satu sistem pernapasan. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Oke, kalau masih ingat boleh ada yang mau bertanya silahkan. Kelompok ini ada? Ya, silahkan. Apakah hidung terdapat ke dalam alat pernapasan? Betul sekali. Hidung adalah bagian dari alat pernapasan. Karena hidung itu mengeluarkan atau menarik udara, dapat menarik, menghisap atau mengeluarkan udara. Selain hidung, banyak pula di bagian tubuh kita yang berkonektivitas, yaitu paru-paru, kemudian trakea, dan lain-lain, itu menjadi satu kesatuan sistem pernapasan pada manusia. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Ya, organ tubuh dapat terkena penyakit. Organ tubuh kita apabila tidak kita rawat dapat menyebabkan penyakit. Banyak penyakit-penyakit yang bisa menjadi suatu hal yang dapat menyebabkan pernapasan kita terganggu. Contohnya adalah penyakit-penyakit seperti TBC, tuberkulosis, itu penyakit ini dapat disembuhkan selama minum obat harus 6 bulan. Kalau tidak minum obat selama 6 bulan, paru-parunya dapat terganggu. Baik, kelompok berikutnya. Ada yang mau bertanya? Ya. Apakah pernapasan kita bisa terganggu? Ya. Yang tadi sudah Bapak sebutkan, pernapasan kita bisa terganggu karena berbagai macam penyakit. Contohnya seperti kotoran pada hidung, itu kalau pagi-pagi kita suka korek, suka ada itu kotoran. Itu adalah ingus yang mengering. Influenza juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit, terjadinya tersumbat pernapasan kita.
sehingga menarik napas dan mengeluarkan napas itu dapat terganggu. Jadi, oleh karena itu kalian harus menjaga organ tubuh di dalam diri kalian agar tidak mengganggu pernapasan kalian. Kemudian di dalam hidung kita itu tumbuh bulu-bulu. Bulu-bulu ini itu mempunyai tugas adalah menyaring kotoran yang masuk, udara yang masuk. Kalau bulu-bulunya tidak ada, kotoran langsung masuk, dihisap ke dalam dan masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, bulu hidung itu tidak boleh dibuang atau digunting sampai ke dalam. Gunting kalau keluarnya gunting sedikit aja. Demikian. Anak-anak semuanya, apakah kalian tahu macam-macam penyakit di organ tubuh pada manusia yang mengganggu pernapasan kita? Ada yang tahu? Ya, apa? Influenza atau flu atau pilek itu dapat mengganggu juga karena suka kalau tidur ke kiri di sini mampet. Kalau dibalikin lagi di sini suka lancar, di sini mampet. Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Oke, ada lagi? Ya, apa? TBC. Iya, TBC dapat menyebabkan batuk berdarah karena dia di dalam tubuh kita penyakitnya. Ada lagi? Ya, apa? COVID-19. Ya, pada 3 tahun yang lalu Indonesia mengalami COVID-19. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tersumbatnya saluran ispa kita. Sulitnya untuk bernapas sehingga menyebabkan organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik atau tidak melakukan kinerjanya dan dapat menyebabkan meninggal dunia. Marilah kita akan coba menahan napas selama 60 detik. Oke, semuanya siap-siap. Kita tahan napas. Dari hidung kita tahan, dari mulut kita tahan. Tahan selama 60 detik. Mulai dari sekarang. Apa yang kamu rasakan setelah menahan napas selama 60 detik? Oke, semuanya diam ya. Kalau kita menahan napas seperti itu selama 60 detik, rasanya aja ngap. Tidak dapat bernapas. Semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita semuanya berhenti sejenak. Tidak bergerak. Jantung yang tadinya berdetak, tak, 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 dia ketika tidak ada udara masuk ke dalam tubuh kita, dia akan terhenti. Dan manusia akan mengalami kematian. Jadi, kematian itu adalah berhentinya seluruh organ tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita semuanya tidak bekerja dengan baik. Berhenti semuanya. Jantung berhenti, napas berhenti. Ketika semuanya berhenti, peredaran darah di tubuh kita juga terhenti. Karena jantung adalah tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi, apabila kita tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan udara, tubuh kita tidak dapat mendapatkan udara, kita akan mati. Kita akan meninggal dunia. Baiklah, organ tubuh pada manusia itu ada beberapa organ tubuh, yaitu hidung, kemudian paring, kemudian laring, kemudian trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Bapak akan memberikan lembar kerja kepada kalian, para kelompok. Silakan ketua kelompok dibaca dulu. Bagaimana sih kita bernapas? Mau tahu nggak bagaimana caranya kita bernapas? Baik, kita akan menyimak video berikut ini. Semuanya menyimak. Catat yang penting-penting.
Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik kok, Pipo. Karena terdapat dinding dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu nggak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan
Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma bereaksi. Posisi diafragma menuju ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sedang nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, semuanya sudah diterangkan dengan si Pipo bahwa sistem pernapasan kita itu seperti demikian. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Hal pernapasan dada dan pernapasan perut juga digunakan seorang penyanyi apabila mengambil suara tinggi dan suara rendah. Kalau suara rendah biasanya mereka melakukan pernapasan pada perut. Dan teknik-teknik ini adalah cara agar mereka dapat bersuara dengan tinggi, sedang, dan rendah. Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui lembar kerja berikut ini. Harus kalian isi per kelompok masing-masing. Silakan diisi apa yang menjadi tugas organ pernapasan pada manusia. Silakan. Oke, selamat mengerjakan ya. Silakan dikerjakan. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidung. Ada hidung juga dimiliki saluran berfungsi untuk menarik udara. Ada hidung juga hidung saluran berfungsi untuk menarik udara. Udara masuk melewati hidung. Merasa bisa untuk melihat ada Bisa. Ini jawabannya ada di sini. Iya, kamu baca dulu ya. Tulis. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidung. Ada hidung juga dimiliki saluran berfungsi untuk menarik udara. Ada hidung juga dimiliki saluran berfungsi untuk menarik udara. Udara masuk melewati hidung. Percoba keluar saluran.
Kamu tadi nulis nggak nulis? Oh, udah. Ini nggak dikerjain, ini kerjain ini. Dari mana? Dari sini. Iya, dari sini kerjain itu, tulis. Ambil di meja Bapak giniannya, ada lagi. Yang ini dikerjakan. Yang ini. Hah? Ini yang sebelah kanan. Ini kanan. Ini kan sepotong. Berarti sepotong segini. Yang ada di sebelah kiri ini. Sebutin di sini. Ini yang ada di sebelah kanan. Ada apa aja? Ada ini, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 9. Tulis ininya aja, nama-namanya aja. Nama-nama organ tubuhnya. Ini ada nama organ tubuhnya. Nomor di sini nomor berapa? 2. Apa nomor 2? Paring. Di sini paring. Ya kan? Ya. Ayo kerjakan. Tulisannya yang bagus, yang terbaca. Ini udah? Belum. Iya. Fungsi-fungsi organ tubuhnya. Baiklah, waktunya sudah habis. Kita akan mempresentasikan, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil organ tubuh dan fungsinya. Oleh karena itu, kita akan mengocok kartu seperti gambar berikut ini. Ini akan kita kocok. Ada nanti kartunya, ada hidung, kemudian tenggorokan, paru-paru, mulut, alveolus, diafragma. Setiap kelompok nanti ketika dikocok akan mempresentasikan hasil dari kocokan tersebut. Misalnya setelah dikocok keluarlah hidung, mempresentasikan organ tubuh hidung dan fungsinya. Paham semuanya? Baik. Baiklah, presentasinya akan kita kocok kartunya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, oke? Kelompok 1 akan mendapatkan apa? Kita kocok dulu kartunya. Kemudian kita ambil. Ya, kelompok 1 mendapatkan paru-paru. Ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan berdiri. Paru-paru, apa fungsi paru-paru? Silakan. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Benar nggak teman-teman semuanya? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 2. Kita kocok dulu lagi kartunya. Kita ambil kelompok 2 mendapatkan alveolus. Ya, akan tepuk tangan. Ya, silakan yang mau presentasi. Alveolus berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat bernapas. Saat bernapas, alveolus menukar apa? Pertukaran Oksigen dan karbon dioksida. Benar tidak semuanya? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita kali ini, kita akan bernyanyi lagu tentang pernapasan. Cerita pernapasan dari dihirup oleh hidung sampai ke paru-paru dan menukar udaranya. Kita bernyanyi bersama-sama.
Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, paring laring trakea, lewati bronkus juga bronkiol, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Coba satu kali lagi, ayo. Oksigen ke hidung, paring laring trakea, melewati bronkus juga bronkiol, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Oke, sudah bisa dimengerti ya? Materi kita kali ini sistem pernapasan manusia. Bapak akhiri, waktunya habis. Karena waktunya habis, Bapak akhiri sekian. Kita bertemu lagi di lain waktu, di jam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.